Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Andika. Kita lanjutkan untuk peletakan dan reaksi peletakan kali ini masih dengan cara grafis. Oke, untuk kali ini soal yang akan kita lihat adalah sama, masih sendi roll peletakannya, balok sederhana. Tapi kali ini terdapat 3 buah gaya yang bekerja, ada P1 yang tegak, lalu ada P2 yang miring seperti ini, dan yang ketiga miring di sisi yang lainnya. Oke, mari kita lihat sama-sama bagaimana proses mengerjakannya. Tentunya sama seperti sebelumnya, kita tetapkan skalanya. Di sini saya memberikan skala garis karena dengan skala garis terasa lebih mudah untuk di kondisi video gitu ya. Tapi mungkin kalau kalian nanti membuatnya sendiri, mengerjakannya sendiri, silahkan menggunakan skala 1 banding sekian, 1 cm mewakili berapa kilonewton gaya. Oke, selanjutnya sama dengan skala gaya, skala jarak. Mari kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari gaya yang paling dekat dengan sendi. Kita mulai dari P1. Oke, gambarkan gaya P1 seperti ini. Lanjutkan dengan P2 gitu ya, membentuk poligon, lalu diteruskan dengan P3. Nah, masih ingat kan teman-teman gimana langkah-langkah selanjutnya? Langkah-langkahnya adalah kita menetapkan titik O, titik koordinat kutub gitu ya. Dari titik koordinat kutub ini lalu kita hubungkan dengan garis-garis bantu. Pertama dari garis 1 dari pangkal P1, lalu garis 2 ujung P1 dan pangkal daripada P2, lihat garis 2, ujung dari P1 yang warna biru tua, dan pangkal daripada P2 yang berwarna biru lebih muda, gitu ya. Lalu P3 di ujungnya P2 dan di pangkalnya P3, warna biru dongker. Lalu garis 4, sorry mungkin tadi saya salah sebut garis 3, yang ini garis 4. Garis 4 itu berada di ujungnya garis gaya P3. Oke. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa, kita pindahkan dari yang koordinat kutub sebelah kanan ini ke sebelah kiri gitu ya, dengan menggunakan dengan sebelah kanan ini gitu ya ke sebelah kiri. Dan langkah-langkah pertama yang kita lakukan adalah mulai dari perletakan sendi. Ingat, perletakan sendi itu di sininya, di titik ininya, bukan di bawahnya. Oke, mungkin kalau pas lagi pelajaran kita suka nulis reaksinya di bawah segitiganya ya, tapi sebenarnya dia itu bekerja di sininya, ya, di pertemuan antara balok dan ujung atas segitiganya itu. Jadi kita pertama gambarkan garis sejajar P1, ini dia, di sini, gitu, ya. Lalu selanjutnya adalah kita gambarkan garis, lihat P1 garis 1. Saya ralat garis 1 harus mengenai dengan gaya P1. Jadi P1 di sini, apa yang kita lakukan? Kita perpanjang garis kerja gayanya, maka bertemulah di titik ini. Ya. Nah, dari sini kita lanjutkan dengan garis 2. Plot garis 2 yang berwarna merah muda ini, di sini. Gitu ya. Lalu garis 2 ini bertemu P1 dan juga adalah P2. Nah, jadi di P1 dia kena di sini tadi. Ini garis 2-nya diperpanjang dikit ke sana. Teruskan dikenakan dengan P2. P2 tuh yang ini. Karena ini kurang panjang, kita perpanjang dengan garis kerja gayanya. Ingat, bukan gayanya yang diperpanjang, tapi garis kerja gayanya ya. Ya, itu dia. Maka, nah ini harus hati-hati. Yang ini kita bertemunya di yang titik orange ini, saya gambarkan. Oke, sorry, agak takutnya malah salah persepsi. Yang ini ya, ini. Nah, oke, seperti itu. Dari situ, lalu kita teruskan lagi garis 3, warna hijau. Buat garis sejajar 3, yang ini, warna hijau, di sini. Nah, ini diperpanjang terus ke sana. Selanjutnya, garis 3 itu ketemu gaya apa? Ketemu gaya P3 dan P2. Ini udah ketemu P2 di sini, gitu ya, di titik orange tadi. Lalu kita perpanjang ke garis P3. P3 kalau kita perpanjang ternyata berada di luar area tempat kita bekerja. Ini dia di sini. Di luar area tempat kita bekerja. Nah, di sini pentingnya teman-teman memilih titik koordinat itu berada di posisi apa, titik koordinat kutubnya. Di sini terlihat kalau kita salah pilih itu berada di luar kertas kerja kita. Sehingga nanti teman-teman kalau ujian atau mengerjakan soal latihan harus dipikir baik-baik gitu ya.
dicoba. Caranya gimana biar bisa dapetin feel ke sana, banyakin latihan. Tentunya selanjutnya sih ya by the time kalian akan bisa melihat gitu ya feelingnya dapat kemana. Oke, lalu dari situ sebenarnya ini saya coba teruskan gitu ya. Ternyata garis penutup dan macamnya semua bisa ketemu. Cuma karena ini saya mengerjakan di PowerPoint, hanya saja terlihat sulit. Sehingga oleh karena itu di selanjutnya ini bisa diteruskan ya, teman-teman bisa cek. Saya coba memutuskan untuk kita ubah nih sekarang poligon kutubnya tidak di titik yang sama lagi. Seperti itu. Ya oke. Oke ya, kita masih dengan gaya yang sama. Jadi kalau kita perhatikan di sini sekarang P1, P2, P3 seperti terlihat. Kita coba ini skalanya mulai dari sendi P1, P2, P3, mengulangi yang tadi gitu ya. Garis 1. Sekarang koordinat kutubnya kita agak di bawah kiri sedikit daripada gaya P1. Lalu 2, 3, dan 4 seperti terlihat. Ya, ingat garis 1 kita pindahkan mulai dari peletakan sendi. Ini dia. 1 kita pindahkan ke sini, nih yang berwarna ungu. Setelah itu, karena garis 1 harus kena gaya P1, kita perpanjang garis kerja gaya P1-nya. Oke, dari situ lanjutkan dengan garis 2. Ya, setelah itu kita coba lanjutkan dengan garis 2. Garis 2 itu mengenai gaya P1 dan P2. Berarti artinya pertemuan garis kerja P1 ini dengan titik 1, dengan garis 1, di titik ini, kita mulai trace garis 2 yang berwarna merah muda di situ. Ya, perpanjang saja. Ya, lihat di koordinat kutub kita atau koordinat polar kita. Garis 2 ini mengenai P1 dan P2. Bisa di sini udah kena P1. Gitu ya. Selanjutnya kita kenakan dengan P2. P2 ini udah di sini gitu. Apa yang kita lakukan maka P2-nya harus kita perpanjang garis kerja gayanya. Seperti ini jatuhnya. Oke. Nah, maka dia ada pertemuan, yaitu pertemuannya di titik ini. Nah, dari situ kita lanjutkan sekarang ke garis 3. Garis 3 yang warna hijau kena yang ini, lihat ke koordinat kutub lagi, dia kena ujungnya P2 dan pangkalnya P3. Jadi garis hijau kita start dari sini, oke, sini. Lalu gaya P3 kita teruskan ke garis 3 tersebut. Nah, ini dia. Oke, nah dari situ kita peroleh titik yang ketiga, titik pertemuan yang ketiga itu di sini, ya. Lalu kita lanjutkan dengan garis 4. Garis 4 dia mengenai P3. Nah, ini dia. Garis 4 dia mengenai P3. Oke. Lalu kenakan ke garis kerja perletakan selanjutnya. Perletakan selanjutnya adalah roll yang belum kena. Ya, ingat roll selalu tegak lurus dengan bidang landasannya. Oke, tidak selalu vertikal ya, tergantung landasan garis rollnya seperti apa. Nah, dari situlah kita peroleh titik keempat, yaitu ada di sini. Coba saya tandai dengan warna kuning. Oke, di sini. Iya. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita buat garis penutup dari garis 1 yang kena sendi dan garis 4 terakhir yang kena garis kerja perletakan roll. Oke, dari dua perletakan tersebut garis penutup ini kita pindahkan ke koordinat kutub melewati titik O-nya ini, ya, selalu melewati titik O-nya itu. Nah, dari situlah kita buat. Sekarang kita lihat ada selalu seperti video-video sebelumnya saya katakan, kita lihat reaksi perletakan selalu mulai dari perletakan rollnya. Ya, kita mulai dari perletakan rollnya. Nah, dari perletakan rollnya itu garis kerja roll itu selalu tegak lurus, ya, dengan landasannya. Di kasus ini dia vertikal. Oke, garis roll yang tegak lurus ini kita pindahkan. Lihat, garis kerja roll itu kena garis penutup yang warna oranye dan garis 4. Berarti garis 4 yang warna biru ini ke garis penutup kita trace lurus. Kenapa lurus? Garis kerja gaya rollnya. Perletakan roll itu lurus, tegak lurus bidang. Oke, di sini kasusnya vertikal. Sekali lagi saya ulang-ulang. Oke, lalu selanjutnya dari garis penutup ini dia kan kena sendi, kena garis 1 di sini.
Jadi dari garis penutup kita kenakan ke sendi. Iya, sorry, ke garis 1 yang kena ke sendi tadi pertama kali. Ini dia yang ungu. Jadi makanya yang RA kita peroleh seperti ini. Dimana kita tahu kalau sendi itu ada gaya yang tegaknya, reaksi tegaknya, ada reaksi miringnya. Sehingga RA bisa kita jabarkan, kita peroleh VA dan HA, lalu masing-masing kita taruh. Jangan lupa ukur dan kali skalanya gayanya, maka itu kita peroleh reaksi peletakan untuk VA, HA, dan VB. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa perlu diperhatikan baik-baik di mana kalian harus menempatkan titik koordinat kutub tadi sesuai dengan kertas kerja kalian. Oke, jangan sampai keluar dari kertas kerja kalian seperti itu. Ya oke, selanjutnya kita akan melihat contoh soal di mana baloknya miring dengan peletakan rollnya, landasannya jadinya ada sudutnya nih. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini sudut rollnya ini ada sudut tertentu gitu ya, yang besar ya kalau dilihat dari secara geometri dia harusnya sejajar dengan yang di atasnya, sejajar landasannya sejajar dengan balok AB-nya itu, jadi dia agak miring sebesar theta juga di sini. Oke, nah sama kita tentukan dulu skala gaya dan skala jaraknya, baik itu garis maupun jarak. Dengan skala garis maksud saya. Kita mulai dari gaya yang paling dekat dengan peletakan sendi, yaitu P2. Nah, ini dia P2. Kita bikin koordinat polarnya dulu ya, kayak tadi. Setelah itu kita lanjutkan dengan P1. Nah, dari P2 dan P1 ini selanjutnya kita tentukan titik O-nya, yaitu di situ. Seperti biasa kita mulai dari garis 1, 2, dan 3. Nah, 1 dipindahkan ke dekat peletakan sendi. Ke peletakan sendi, sorry, bukan ke dekat peletakan sendi, tapi ke peletakan sendinya. Ini dia, 1. Ya, ini dan ini sejajar ya. Oke. Dari situ 1 mengenai gaya P2, berarti P2 kita perpanjang. Ingat, kita mulainya nggak dari P1 untuk di kasus ini. Jadi, perhatikan baik-baik kondisinya. Nah, dari situ kita lanjutkan dengan garis P2. P2 mengenai ujung P2, garis 2 mengenai ujung P2 dan mengenai pangkal P1. Maka P1 kita perpanjang garisnya di sini. Oke, dari garis P1 tadi kita lanjutkan dengan garis 3. Garis 3 ini diperpanjang mengenai perletakan daripada roll A. Nah, perletakan dari roll A itu yang di sini ya, maka dia tegak lurus dengan landasannya. Kita perpanjang seperti ini. Diperolehlah yang garis berwarna merah. Merah ketemu 3 itu kurang lebih di sini. Oke, agak sedikit bergeser dari pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, jangan sampai salah. Dari pertemuan yang sebelumnya dia agak bergeser ke kiri sedikit. Gitu. Dari sini kita gambarkan garis penutup gitu. Maka garis penutupnya di bagian yang sini ya, bukan yang bawahnya. Hati-hati. Oke. Garis penutup kita pindahkan ke koordinat polar melewati titik O-nya, maka kita mulai dari peletakan roll. Peletakan roll itu garis 3 yang ini, yang ungu, bertemu dengan GP. Ingat garis 3-nya, rollnya miring. Jadi miringnya ini kita geser ke kanan. Ya, yang ini kita geser ke kanan, ke sini. Maka diperoleh RA seperti itu. Nah, dari garis pengaruh, dari GP maksud saya garis penutup ke 1 gitu ya, dipertemukan lagi. Lihat GP dan 1 ketemu di titik B, yaitu perletakan sendi. Sehingga diperoleh perletakan sendi seperti ini. Nah, jadi dengan demikian kita dapat peroleh RA. Kalau teman-teman mau membuatnya dalam arah vertikal, tegak, dan horizontal seperti ini, kita uraikan RA, VA, dan RB dapat kita dapetin VB dan HB. Nah, ini kita pindahkan ke. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kita sudah bisa menghitung reaksi perletakan dengan cara grafis pada perletakan roll miring maupun roll tegak dengan gaya-gaya yang berjumlah 3. Oke, berikut adalah referensinya. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.